penyebaran COVID-19. Itu semua ditutup. Nanti kita akan tegaskan kembali bahwa kawasan ziarah memang masih ditutup dan nanti petugas kita biar diperbanyak. Gitu ya. Cukup. Terima kasih. Kondisi terkini di tempat pemakaman umum Tegal Alur yang sebelumnya sempat terjadi kericuhan sudah ada Angelica Devagam di sana untuk menyampaikan informasi terkini di sana. Angel, bagaimana situasi terkini di TPU Tegal Alur? Ya, Safa dan Wilson, betul tadi sekitar pukul 10 pagi tadi ini sempat terjadi kericuhan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Hal ini dikarenakan ada sejumlah warga yang sudah terlanjur datang ke TPU Tegal Alur untuk niatnya melakukan ziarah kepada makam keluarga mereka yang berada di TPU ini. Namun memang karena ada aturan yang berlaku, mereka awalnya tidak bisa atau tidak diperkenankan untuk melakukan ziarah. Kemudian karena mereka geram, mereka pun juga berupaya untuk membobol dari pagar yang berada di depan TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dan mengantisipasi atau berusaha mengendalikan agar situasi kondusif, pihak kepolisian langsung berupaya untuk mengamankan situasi di sekitar TPU Kalideres atau TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dan sampai saat ini dari pantauan kami situasi di sini sudah kondusif. Dan juga aparat kepolisian yang diterjunkan pun dari informasi yang kami dapat ada 150 aparat pengamanan yang berupaya untuk mengamankan situasi di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Tidak hanya di bagian depan dari TPU Tegal Alur ini, namun aparat juga diterjunkan di sejumlah titik-titik jalur yang memang berdekatan dengan pemukiman warga karena dikhawatirkan mereka yang ingin berziarah dapat melalui jalan-jalan yang berdekatan dengan pemukiman warga itu. Dan aturan untuk agar warga tidak melakukan ziarah ini memang sudah diserukan oleh Gubernur DKI Jakarta sebelum Hari Raya Idul Fitri. Beberapa hari yang lalu Gubernur Anies Baswedan menyampaikan bahwa seluruh TPU yang berada di Jabodetabek GUR ini memang tidak diperkenankan untuk beroperasi karena menghindari adanya kerumunan di tengah COVID-19 ini dari tanggal 13 Mei hingga tanggal 16 Mei mendatang. Syafa dan Wilson. Angelica Devagam melaporkan dari TPU Tegal Alur, Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, Taman Mini Indonesia masih menjadi pilihan favorit pengunjung pada hari kedua libur Lebaran. Selain TMII, Ragunan dan Ancol juga ramai dikunjungi wisatawan. Sejak Kamis kemarin, TMII ramai dikunjungi wisatawan. Taman Mini Indonesia Indah beroperasi pada pukul 7 pagi hingga 20 malam. Dengan pemberlakuan pembatasan kapasitas pengunjung hanya 30%. Taman Mini Indonesia Indah juga menjalankan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan dan penyemprotan desinfektan di setiap wahana. Pengelola juga memberlakukan pembelian tiket secara online untuk mencegah kontak fisik dengan pengunjung. Taman Marga Satwa Ragunan juga ramai didatangi warga yang berlibur Lebaran. Meski kembali buka, jumlah pengunjung dibatasi dan sejumlah syarat diberlakukan untuk masuk ke Ragunan. Jumlah pengunjung dibatasi hanya 30% dari total kapasitas. Pengunjung harus ber-KTP DKI Jakarta dan memesan tiket secara online maksimal 1 hari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan serta pengelola terus mensosialisasikan kepada pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan. Sementara di Pantai Ancol juga ramai dikunjungi wisatawan yang berlibur Lebaran. Alasan pengunjung memilih tempat wisata Ancol karena tempat yang strategis menawarkan keindahan serta harga tiket yang terjangkau. Pantai Ancol dibuka dari pukul 8 pagi sampai 9 malam dengan memberlakukan kapasitas hanya 30%. Pengelola Ancol hanya melayani pembelian tiket online untuk membatasi pengunjung serta mencegah kontak fisik. Kamis kemarin Ancol didatangi pengunjung sekitar 29.000 orang. Jumlah tersebut masih di bawah kuota 30%.
Ya, Mirsa, selain lokasi wisata, ternyata pasar mainan Gembrong Jakarta juga ini ramai. Sudah ada rekan kami, Baby Kristami di sana. Selamat sore, Baby. Seperti apa keramaian yang ada di pasar Gembrong untuk membeli mainan di sana? Selamat sore Wilson, Safa dan juga pemirsa. Memang di hari kedua libur lebaran tahun 2021 kali ini sejumlah pusat perbelanjaan di DKI Jakarta ini diramaikan oleh pengunjung. Salah satunya tempat saya melaporkan saat ini yaitu di Pasar Gembrong, yaitu sentra perbelanjaan mainan murah yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Terlihat memang pada sore hari ini ramai oleh pengunjung yang hendak membeli mainan untuk anak-anaknya, bahkan juga banyak sekali anak-anak muda yang juga membeli mainan di Pasar Gembrong yang berlokasi di Jatinegara ini. Yang paling ramai sejak tadi kami pantau adalah salah satunya toko yang menjual mainan mobil-mobilan mini dan juga motor-motoran serta pesawat-pesawatan mini. Nah, untuk lebih lengkapnya kami akan langsung berbincang dengan salah satu pembeli yang sedang memilih-milih mainan di toko ini. Halo, selamat sore, dengan Mas siapa? Dengan Mas Irfan. Mas Irfan, ini lagi ngapain nih Mas? Lagi milih-milih apa nih? Milih-milih buat anak. Oke, Iya. mau beli apa Mas? Buat beli mobil. Iya. Kenapa nih memilih Pasar Gembrong untuk membeli mainan Mas? Karena jaraknya dekat sama murah gitu. Murah-murah ya. Ya memang kisaran berapa Mas untuk di toko ini? Kisaran 150-an gitu. Iya. Terus apakah ada obral di sini Mas makanya mengunjungi toko yang ini? Oh, mungkin lagi ada promo ya, lebaran kedua gitu. Iya. Mas ini juga berbelanja jalan-jalan ke Pasar Gembrong karena dampak dilarang mudik atau juga bagaimana nih Mas? Ya mungkin dilarang mudik karena saya orang Bandung gitu. Iya. Di Jakarta aja nih? Di Jakarta aja gitu. Iya. Oke, baik. Sama siapa aja Mas kesini? Sama istri sama anak. Iya. Untuk anak ya Mas? Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Irfan untuk waktunya bersama dengan kami. Ya pemirsa, memang diketahui sejumlah pedagang mengaku memang menawarkan potongan harga dan juga obral dengan harga yang sangat murah untuk menjadi daya tarik bagi para pembeli untuk mengunjungi Pasar Gembrong. Dan untuk catatan, jam operasional di Pasar Gembrong ini buka dari pukul 9 pagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah pemirsa, jika kita juga berbicara mengenai protokol kesehatan, sejumlah pembeli dan juga pedagang ini sudah memakai masker, namun memang untuk jaga jarak sepertinya sulit diterapkan karena saking ramainya. Bahkan kalau dilihat satu toko saja, ini kapasitas menampung pembeli bahkan hampir mencapai 80%. Sehingga untuk menerapkan jaga jarak sepertinya agak sulit untuk di Pasar Gembrong ini. Dan kalau dilihat untuk arus lalu lintas di sekitar Pasar Gembrong, di Jalan Basuki Rahmat terlihat cukup ramai untuk sore hari ini. Kemacetan juga tadi sempat terjadi di Jalan Basuki Rahmat. Kiranya biasanya untuk di jalan ini kemacetan bisa sampai nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, tak hanya mobil-mobilan dan juga sepeda-sepedaan mini, di sini juga banyak sekali seperti boneka, khususnya untuk mainan anak-anak perempuan juga menjadi sasaran bagi para pembeli. Tadi kami juga sempat berbincang dengan berbagai orang tua yang juga membelikan anak-anaknya mainan seperti boneka Barbie. Ini potongan harga bahkan bisa mencapai 50%. Ya pemirsa, itu tadi bagaimana kondisi di Pasar Gembrong pada libur lebaran hari kedua kali ini. Kembali ke studio, Wilson, Safa. Ya, terima kasih Baby Kristami melaporkan langsung dari Pasar Gembrong, Jakarta. Ya pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dirayakan berbeda oleh ratusan warga di Penjaringan, Jakarta Utara. Warga harus merayakan lebaran di tenda pengungsian dengan barang-barang seadanya. Ratusan warga dari 2 RT di Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa merayakan lebaran di tenda-tenda pengungsian. Mereka merayakan lebaran tanpa baju baru, ketupat, dan juga makanan khas lebaran lainnya. Lebaran kali ini berbeda karena 473 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya akibat kebakaran yang terjadi minggu lalu. Kebakaran terjadi pada Minggu 9 Mei dini hari. Kebakaran menghanguskan ratusan rumah warga di RT 11 dan RW 4, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kebakaran, rumah hangus rata dengan tanah. Warga pun mengais sisa harta benda mereka di balik reruntuhan bangunan. Orang dipanggil suruh jagain sini. Mobil patroli polisi terjun ke jurang sedalam 12 meter dan nyaris menimpa rumah warga di Gunung Kidul, Yogyakarta. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.